Wasit itu onside, nggak offside. Hernando nendang penalti nggak gol tapi bermain bagus di sepanjang pertandingan. Sintayong masih punya opsi ganti pemain satu lagi tapi nggak dilakukan. Jadi ini salah siapa? Kalah di final melawan Vietnam. Selamat datang kembali di Tiki Taka bersama saya Malik Wildan dan juga Tommy Welly. Bung Toel. Siap. Malik Wildan. Hati udah aman? Aman dong. Ini sebuah hal yang tentu harus kita siasati lagi ya. Dimana waktu pas kita live stream, saya sepakat, Bung Toel sepakat, ini adalah step up level game yang luar biasa bagi Indonesia, Vietnam, dan juga sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Tapi lagi-lagi hasil minor harus kita dapatkan. Ya, kalau overall di sepanjang turnamen grafiknya bagus. Di penyisihan kan performanya tidak meyakinkan. Semifinal naik, final juga tetap dalam momentum yang grafiknya naik. Bahwa hasilnya belum juara tentu ada detil-detil yang harus direview, dievaluasi. Nah ini tugasnya siapa? Tugasnya PSSI kan? Ya. Dalam hal ini Badan Tim Nasional BTN. Pertanyaannya berani nggak mereview itu? Tapi balik lagi yang pertama, yang tentu saja yang harus kita lakukan apresiasi. Apresiasi buat seluruh timnas, para pemain yang memperlihatkan grafik membaik. Yeah. Dari minor lawan Malaysia kalah 1-2, menangnya juga hanya 1-0 dari mantan provinsi Timor Leste. Ya, mantan provinsi yang sekarang jadi negara lawan sendiri. Timpon berarti itu ya? Nggak tega saya sebut Timpon. Lalu semifinalnya meningkat karena ada recovery 2 hari, 3 hari, ada pematangan taktikal dan juga saya pikir kondisi pemain menjadi lebih baik, lalu di final juga menunjukkan sebuah effort yang luar biasa. Tapi tentu yang namanya evaluasi menurut saya harus terus dilakukan supaya kita bisa sampai kepada titik puncaknya itu. Trofi juara. Trofi juara, betul. Tapi waktu kita bawain live commentary juga, Indonesia lawan Vietnam, banyak orang di luar sana pun juga mengkritisi rotasi yang dilakukan oleh pelatih Sintayong, di mana Ramadan Sananta dicadangkan, Kelly Schroyer dicadangkan, yang baru dimasukkan di babak kedua. Ternyata itu juga menjadi salah satu kebangkitan dan rasa kepercayaan diri yang hadir di Vietnam di babak pertama ternyata. Iya, sebetulnya overall kalau kita bicara Vietnam bangkit atau Vietnamnya percaya diri, memang saya pikir overall Vietnam lebih mendominasi. Contoh, gampang aja. Siapa man of the match untuk kita? Pasti nyebutnya Hernando Ari, penjaga gawang. Nah, kalau satu tim man of the match-nya adalah penjaga gawang, berarti gawangnya lebih diserang atau lebih tidak banyak diserang. Logikanya kan lebih banyak diserang. Hanya karena kipernya bagus, maka publik menjadi kagum dan menyematkan man of the match, pemain terbaik Hernando Ari. Jadi overall dominasinya Vietnam. Kalau Sananta dan James Kelly Schroyer dimasukkan di babak kedua, dicadangankan dulu, itu murni pertimbangan taktik harusnya. Karena sepanjang penyisihan sampai semifinal dia main starter, begitu final dia disimpan dulu di babak pertama, baru main di babak kedua. Saya yakin itu pertimbangannya taktikal. Berharap kebugaran pemain Vietnam mulai menurun, Sananta dalam kondisi yang lebih fit untuk terus menggedor. Tapi ya memang ternyata kan solidnya, kebugarannya masih tetap terjaga. Walaupun Sananta terus memberikan tekanan. Bersama siapa? James Kelly Schroyer. James Kelly. Cuma yang pertama aja kurang meyakinkan ya. Menurut saya sih duet yang pertama. Abdurrahmannya lumayan, Muhammad Ragil ya? Iya, Muhammad Ragil. Muhammad Ragil yang nggak meyakinkan. Ya, dan itu jadi salah satu penyebab bahwa Indonesia cukup buntu ya buat mencetak gol di 90 menit awal gitu. Tapi satu kredit poin yang mungkin kita bisa sematkan adalah di sepanjang pertandingan Vietnam ini mencetak 19 kalau nggak salah tembakan off target. 7 diantaranya on target. Dan 7-7-nya menjadi save milik dari Hernando Ari Sutariadi. Ini kan berarti sebuah harapan besar di posisi penjaga gawang. Persaingan semakin ketat. Khususnya di timnas Indonesia. Nggak peduli level umur. Karena ini sudah menjadi statement point bagi Hernando untuk bisa step up ke level yang lebih tinggi. Setuju. Saya pikir Hernando memperlihatkan prospek yang besar buat menjaga gawang timnas kita gitu loh. Walaupun saya pikir di level atasnya juga masih ada. Tapi ya nggak apa-apa. Persaingan ketat. Khusus Hernando saya pikir memang kalau kronologis pertandingan kan seolah-olah, saya ulangi lagi, seolah-olah kesannya dari hero to zero karena kegagalan tendangan penalti. Tapi menurut saya itu bukan mutlak kesalahan dia. Jadi inilah yang harus dievaluasi. Kalau dalam sebuah pertandingan final, kedua tim dalam komposisi, dalam perimbangan yang sama kuat, yang menentukan apa? Detil-detil kecil. Detil-detil menentukan kecil. Detil-detil kecil. 90 menit draw.
extra time draw. Berarti semuanya akan tergantung pada detail-detail kecil seperti kebugaran, siapa yang punya daya stamina lebih kuat, siapa yang punya ketenangan, siapa yang punya kepercayaan diri. Ini semua namanya mentalitas. Siapa yang masih bisa punya ketenangan saat situasi krusial, terutama diadu tendangan penalti. Itu yang disebut detail-detail kecil dalam pertandingan yang sebesar final dan perimbangannya sangat ketat gitu loh. Iya, apalagi kalau kita lihat ya dan perhatikan sebetulnya key player dari pertandingan Indonesia melawan Vietnam ini kan ada beberapa nama. Di belakang Robby Darwish tampil solid. Dibantu juga Kadek Arel yang ternyata cukup step up ya. Bahkan tidak tergantikan selama 120 menit dengan kondisi yang betul-betul ditekan berkali-kali. Beckham menjadi salah satu pemain yang membuat poros permainan Indonesia ini hidup. Transisi dari negatif ke positifnya luar biasa. Tapi lini depan ini, karena kan statement berulang, you score one goal, you win the game. Tapi ternyata itu tidak terjadi di 120 menit bagi kita, Bung Toel. Ya harapannya memang di Sananta ya. Pilihan striker lainnya memang tidak terlalu mengesankan, tidak terlalu tajam atau semenonjol Sananta. James Kelly-Stroyer bikin gol lawan Thailand, tetapi selebihnya dia kan nggak bikin gol. Muhammad Ragil, belum saatnya menurut saya. Esal Sahrul juga ya sedikit memberikan harapan tapi belum cukup meyakinkan. Irfan Jauhari mungkin yang sebetulnya bisa agak mengimbangi Sananta, tapi di pertandingan pertama langsung cedera waktu lawan Malaysia. Jadi ini sebetulnya kalau overall, kalau mau evaluasi sekali lagi, ini kaitannya dengan pemanggilan atau pemilihan pemain. Jadi kita bukan mau menuding kepada Muhammad Ragilnya, tetapi kita mempertanyakan pemilihan atau seleksi pemainnya. Kenapa Muhammad Ragil dipanggil gitu loh? Berarti yang jadi tanggung jawab adalah Sinteyong. Karena yang pilih pemain kan pasti pelatih kan. Poinnya kan di situ. Kenapa penjaga gawang Nuri Agus? Iya nggak main penjaga gawang ketiga, tetapi kan nggak boleh disepelekan timnas. Betul. Kenapa ada 3 syaratnya harus 3 kiper dalam sebuah turnamen, kan minimal sebuah tim kipernya 3. Pertanyaan kita sebetulnya adalah supaya ini menjadi sebuah evaluasi, review, catatan. Nuri Agus ini Bekasi City. Itu setelah Kanjuruhan, Liga 2 itu kan stop, nggak ada kompetisi. Setelah Kanjuruhan Oktober 2022. Nah ini nonton pemain ini di mana gitu loh. Atas dasar apa pilih pemain ini? Jadi menurut saya ada banyak catatan-catatan. Jadi saya nggak bicara soal penampilan, nggak bicara soal pemain yang sudah all out, tapi bicara soal sistem, soal manajemen pengelolaan timnas, soal pelatih timnas dalam pemilihan pemain gitu loh. Cuma sekarang berani nggak PSSI dalam hal ini lewat dalam hal ini lewat Badan Tim Nasional yang ketuanya Marji mengevaluasi. Wong dia aja manggil pemain jadi ribut. Kedua menyertakan 2 pemain yang kena sanksi gitu loh. Yang akibatnya skuad kita jumlahnya kan berkurang. Jadi kerugian ya. Iya, 2 pemain kan nggak boleh main. Dan itu jadi salah satu hal yang membuat bench Indonesia di pertandingan final menghadapi Vietnam itu dikit sekali. Hanya menyisakan 1 outfield player ya, Tuharea, si Salim Tuharea yang ternyata juga tidak dimainkan di 120 menit. Tapi ini juga banyak jadi pertanyaan dan penasaran. Karena tadi ya, mengutip Bung Toel, from hero to zero. Tapi kan tidak semata-mata itu juga menjadi kesalahan besar dari Hernando. Saya membuat konten juga sendiri bahwa ada beberapa pemain-pemain lain yang sebetulnya punya peluang, punya kesempatan untuk berani mengambil. Jadi kondisinya kalau diadu penalti itu seperti apa sih Bung Toel? Ya pasti kan mentalitas. Sehebat apapun pemain itu berlatih, kan kondisinya pada hari itu, pada saat pertandingan itu. Jadi mentalitas, ketenangan, pengambilan keputusan. Nah dalam situasi adu penalti yang ngambil keputusan siapa? Ya pelatih dong. Pelatih yang harus ngambil keputusan kan. Itu yang saya bilang perbedaan kecil. Kalau kita berdua pelatih, apa yang Anda ambil keputusan dengan saya itu akan menentukan di lapangan. Jadi itu yang dimaksud perbedaan kecil. Nah Hernando oke lah digembar-gemborkan oleh Sinteyong latihan dan sebagainya. Tapi dia lihat harus di hari H itu. Di hari H itu Wildan sih kan catat 7 kali save di pertandingan 120 menit. Capek nggak terbang-terbang gitu? Kan bukan sekedar terbang nggak ada artinya. Dia dengan ketegangan, dengan ketegangan segala macam energinya habis. Di adu penalti 5 kali sebelum dia nendang, dia juga udah terbang 5 kali ke arah yang tepat. Emang nggak tegang terbang seperti itu? Jadi dia menguras energi dia. Pertanyaannya ada banyak pemain lain yang masih berdiri yang harusnya bisa diberi kepercayaan. Jadi pertanyaan evaluasinya di situ.
Kalau mau, kalau PSSI-nya berani. Iya. Kenapa nggak Ferrari, kenapa nggak Robby Darwish misalnya? Kenapa nggak Haikal Hafiz gitu. Betul. Kan? Pilihan-pilihannya kan itu bisa gitu loh. Iya, karena cukup haus dan juga menjadi dahaga yang cukup lama juga ya Indonesia nggak menang di babak krusial di final, terutama melalui adu penalti di level yang tinggi gitu kan. U23 ini kan etalase yang paling mendekati timnas senior, dan ini harusnya jadi persiapan juga ya, karena kita berdua juga udah bahas bahwa adu penalti ini nggak hanya sekadar tos-tosan, ini tactical, ini adalah main games untuk sebuah tim nasional, apalagi yang punya blueprint panjang ke depannya. Iya betul. Jadi itu saya bilang, final yang ketat dengan lawan yang juga sama-sama kompetitif, sama-sama solid akan ditentukan oleh detail-detail kecil. Detail-detail kecil itu bisa terjadi di 90 menit, di 120 menit maupun di extra time. Termasuk pergantian pemain, kan begitu. Pergantian pemain udah kepayahan tuh semua, termasuk Arkan Fikri. Bahunya kayaknya kelihatannya kesakitan karena jatuh dan sebagainya. Salim Tuharia nggak dipercaya sama sekali. Padahal yang milih Salim Tuharia itu siapa? Emang Wildan yang pilih kan pasti bukan. Saya yang milih kan pasti bukan. Yang pilih juga kan pelatih. Toh. Tapi nggak dipercaya sama sekali di situasi yang sebegitu krusial. Maksud saya krusial pada saat itu para pemain kita udah banyak yang habis. Tapi kan Salim Tuharia saya lihat ya udah duduk manis aja di bangku cadangan gitu loh. Betul. Nah kalau yang Hernando Ari kan saya bilang tadi, kalau secara kronologis seolah-olah from hero to zero, tapi saya nggak mau ngomong itu, karena nggak pantas kita ngomong itu, karena Hernando Ari menurut saya sudah melakukan yang terbaik. Maka yang perlu dievaluasi, perlu direview adalah pengambilan keputusan kenapa nunjuk Hernando Ari tendangan penalti setelah sekian banyak yang dia lakukan. Memang jatuh itu nggak capek, memang jatuh itu nggak menguras tenaga dan energi, terbang membaca arah bola dan sebagainya, konsentrasi sepanjang 120 pertandingan. Jadi di situ siapa yang harus ambil tanggung jawab? Ya pelatih dong. Tapi kalau kita lihat nih dari hasil akhir yang akhirnya enough about AFF Under-23. Kita sudah menjalani turnamen yang ya dibilang panjang, nggak juga panjang nggak sih panjang. Sebetulnya. 4 pertandingan kan? Cuma 4 pertandingan gitu kan. Dan tapi tetap jadi salah satu pondasi yang oke untuk melatih kekuatan dan juga fisik serta mental dari para pemain timnas. Kira-kira nih Bung Toel, kalau dari talent pool yang udah ada di U23 akan menghadapi beberapa turnamen ke depannya terutama. Ini juga jadi pilihan juga bagi STY nanti ke depannya. Plus Coach IS mungkin ya, Coach Indra Safri untuk memasukkan beberapa nama yang bisa dia bawa ke Asian Games. Kira-kira seperti apa nih harapannya sendiri kalau dari Bung Toel? Ya saya pikir itu catatan paling besar ya. Pemilihan pemain. Soal talent pool, soal pemilihan pemain, ini menimbulkan pertanyaan. Jadi masih tipis, belum lebar kan satu. Kedua, yang dipilih pun masih kita bisa pertanyakan. Contoh, kenapa Muhammad Ragil bukannya Hoki Caraka, misalkan kayak gitu. Kan itu pertanyaan dong. Iya betul. Kan Anda memilih itu berdasarkan apa gitu loh. Kan itu jadi pertanyaan. Karena ketika main, kok nggak lebih bagus juga dari Hoki gitu loh. Kan begitu. Hoki teruji di Timnas 20. Kalau mau kasih kesempatan dia meledak karena gagal meledak di, ibaratnya kalau itu petasan nggak meledak di event ini kan dikasih kesempatan meledak. Betul. Artinya diberilah opportunity, ini kan enggak. Yang kedua contoh tadi yang menjaga gawang, saya bingung lihatnya di mana gitu kan. Lalu Salim Tuharia dipanggil tapi nggak main, artinya sama sekali nggak dipercaya. Lah kalau kayak gitu kenapa dipilih gitu kan. Jadi parameter-parameter itu yang menurut saya sih masih ada hal yang abu-abu yang bisa dipertanyakan. Nah itu harus lebih clear, lebih jelas parameter pemanggilan tim nasional atau pemilihan tim nasional. Iya, dan ini jadi bahan pertimbangan besar untuk kita semua karena untuk tim nasional yang bagus, pemilihan pemain, pemilihan roster itu harus didasari juga bukan hanya karena subjektivitas, tapi dari objektivitas, kemampuan yang dia tampilkan di the whole season bersama klubnya, dan itu yang membuat nantinya Indonesia juga punya competitiveness di dalam skuadnya sendiri, betul nggak Bung Toel? Betul, betul sekali. Pemain yang punya jam terbang lebih bagus kelihatan, lebih punya keyakinan, kematangan dalam bermain. Tapi pemain yang kurang mendapatkan jam terbang kan kelihatan di turnamen. Efeknya ada buat tim nasional. Jadi semuanya tetap kawahnya itu kompetisi. Nah sekarang pemain yang kemarin waktu lawan Malaysia, lawan Timur Leste Minor yang disebut kurang pengalaman oleh Sinteyong, padahal dia juga yang milih, kan bisa sebetulnya naik tuh. Di semifinal naik, di final naik, dia punya kemampuan. Jadi lakukanlah ketimbang misalnya seperti hari-hari ini gembar-gembor nyerang wasit, gembar-gembor
Hernando Ari gitu kan jadi eksekutor penalti. Padahal siapa yang nyuruh? Kan keputusan itu yang saya bilang akan membedakan hasil pertandingan. Iya, tapi kan akhirnya terakhir mungkin terpilihnya Arkan Fikri menjadi best player. Sepakat? Ya, saya pikir dua pemain di tengah yang sangat menonjol atau sangat berpengaruh buat permainan Indonesia adalah Beckham Putra dan Arkan Fikri. Harus dipertahankan? Menurut saya sih ya, kasih kesempatan. Karena rupanya anak 20 ini bisa kan. Ada Zenedine Faris yang masih cedera kemarin. Itu juga bagus. Jadi kalau Arkan Fikri bisa, Zenedine Faris harusnya bisa. Robby Darwish bisa, Ferrari bisa, berarti Hoki Caraka di depan bisa dong. Iya. Dan itu jadi... Saya hanya mau lebih selektif aja gitu loh. Iya, benar. Yang penting, mau nggak PSSI-nya, BTN-nya objektif, setiap turnamen evaluasi. Jangan kebanyakan alasan, jangan kebanyakan ngeluh, berlindung dari wasit, ngasih ajukan ke wasit, itu mah klise lah. Ya. Di lokal juga udah sering kita ngadepin itu kan. Alasan-alasan wasit. Betul. Gitu. Karena yang menjadi... Sebetulnya kan kita juga terhindarkan kartu merah dari awal ketika Dewangga pelanggaran penalti. Itu kan harusnya kartu kuning. Habis itu dia kan dapat lagi kartu kuning. Betul. Untungnya waktu pelanggaran penalti wasit lupa nggak kasih kartu kuning. Iya, benar. Kalau itu dianggap pelanggaran yang jadi penalti kan harus kartu kuning. Wasit. Coba kan kita nggak usah ngomong kan waktu itu kan. Ada keuntungan ya yang kita dapatkan. Ada juga keuntungan yang kita dapatkan. Bahwa ada keputusan yang kurang tepat, setuju. Hiroki. Sikutan yang nggak dapat kartu apapun. Merah itu harusnya. Offside-nya James Carey itu salah, setuju. Tapi jangan itu yang dikedepankan menurut saya sih. Oke. Dan itu yang menjadi budaya. Setuju banget Bung Toel. Karena kita harusnya sudah mulai mengubah mental untuk jangan mengkambing hitamkan sesuatu. Evaluasi besar-besaran. Karena itu yang terjadi di banyak hal sepak bola Indonesia. Ada sesuatu yang disalahin malah objek lain. Nah gitu. Bung Toel, terima kasih banyak ya. Sama-sama Wildan. Kita akan membahas lagi untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Untuk tim nasional Indonesia yang lebih berprestasi lagi di Tiki Taka selanjutnya. Bye-bye. Ciao.